Penipuan rekrutmen penerimaan aparatur sipil negara atau ASN terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sejumlah korban masuk kerja dengan membawa SK yang ditengarai palsu. Kasus ini kini dalam pengusutan pemerintah Kabupaten Gresik melalui dinas terkait yang bekerja sama dengan Polres Gresik. Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah orang berpakaian baju dinas ASN masuk kantor organisasi perangkat daerah atau OPD membawa SK pengangkatan yang ditenggarai palsu. Salah satunya kantor Prokopim. Tampak seorang perempuan ditemui oleh kepala bagian Prokopim saat masuk kerja. Namun ada kejanggalan saat diminta menunjukkan SK pengangkatan ASN yang dimilikinya. Ada perbedaan tanda tangan pada sejumlah dokumen. Korban pun diminta menemui bagian dinas BKPSDM guna memastikan kevalidan dokumen yang ada. Kapolres Gresik bilang sudah melakukan koordinasi antara penyidik Polres Gresik dengan dinas terkait guna menyelidiki kejadian ini. Selain itu, bagi yang menjadi korban penipuan diharapkan segera melapor guna menyelidiki kasus ini. Namun jumlahnya kami belum tahu pastinya karena saat ini informasinya di hari ini sedang dikumpulkan dan di BKPSDM juga sudah membuat tempat untuk menerima laporan tersebut. Dan kedepannya kalau memang ada yang membuat laporan polisi, kami terima di Polres Gresik. Belum ada laporan polisi yang kami terima, kami sementara belum bisa melakukan penyelidikan karena nanti dasar kami adalah laporan polisi yang ada. Sementara dari hasil komunikasi dengan Dinas BKPSDM, terdata 9 orang sudah lapor menjadi korban penipuan ASN. Dedi Herianto, Kompas TV, Gresik, Jawa Timur. Kasus tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen negara berupa surat keputusan atau SK ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Nah, aksi ini dilakukan oleh seorang pria bernama Antoni yang merupakan mantan pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan secara tidak hormat akibat pelanggaran disiplin. Nah, dalam menjalankan penipuan, Antoni meyakinkan para korban bahwa dirinya memiliki akses khusus di BKPSDM Gresik yang dapat meloloskan seseorang menjadi ASN tanpa perlu mengikuti prosedur seleksi resmi. Kemudian, ia melakukan pemalsuan SK pengangkatan, memalsukan logo Badan Kepegawaian Negara, lalu memalsukan lambang daerah serta meniru tanda tangan pejabat berwenang. Para korban yang tergiur pun kemudian membayar jasanya dengan harga yang bervariasi, antara 70 juta hingga 350 juta per orang. Sampai saat ini, pihak kepolisian telah mencatat sedikitnya 14 orang yang menjadi korban dalam pusaran penipuan ini dengan total kerugian material mencapai 1,5 miliar. Yang pertama adalah tersangka utama, yaitu Antoni yang berperan sebagai otak dari seluruh rangkaian penipuan. Ia melakukan pemalsuan dokumen dan juga bertindak sebagai kolektor pungutan uang ilegal. Yang kedua yaitu masyarakat atau korban penipuan yang mengalami kerugian finansial sekaligus pihak yang tergiur oleh jalan pintas yang ditawarkan oleh pelaku. Peran mereka dalam kasus ini adalah menyediakan modal uang tunai dan mengikuti instruksi yang diarahkan oleh pelaku. Yang ketiga adalah BKPSDM dan bagian Prokopim pemerintah Kabupaten Gresik yang berperan sebagai pendeteksi awal kejanggalan keberadaan pegawai asing serta melakukan verifikasi faktual dan membuka posko pengaduan tindak lanjut. Yang keempat adalah aparat penegak hukum yaitu Satreskrim Polres Gresik yang berperan melakukan pengejaran, penangkapan, pengamanan barang bukti serta menetapkan status tersangka pidana. Pertama, akuntabel. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Bentuk pelanggarannya adalah pelaku secara sadar bertindak tidak jujur dan memasukkan dokumen kedinasan. Ia menggunakan pengetahuannya mengenai alur birokrasi dan format dokumen negara untuk menipu masyarakat demi keuntungan pribadi.
2. Kompeten. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, bentuk pelanggarannya adalah kasus ini berupaya merusak sistem meritokrasi atau sistem perekrutan berdasarkan kompetisi dan nilai murni. Jika aparatur negara bisa disusupi oleh orang-orang tanpa kompetisi ini, maka kualitas kinerja pemerintahan di masa depan akan tidak berkualitas. Yang ketiga adalah loyal. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan juga negara. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah pelaku tidak menjaga nama baik instansi pemerintah Kabupaten Gresik dan Korps ASN. Tindakannya membuat citra birokrasi di mata publik tercoreng, memicu stigma negatif masyarakat bahwa lowongan pekerjaan di pemerintah itu selalu penuh dengan permainan uang dan korupsi. 4. Berorientasi pelayanan. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Bentuk pelanggarannya adalah dampak dari menyusupnya pegawai ilegal ber-SK palsu ini mengancam hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima. Staf yang tidak terdata dan tidak terlatih secara resmi tentu tidak akan bisa diandalkan secara akurat dalam melayani kebutuhan administrasi publik masyarakat Gresik. Yang kelima adalah adaptif. Panduan perilaku atau kode etiknya adalah menyesuaikan diri terhadap perubahan. Bentuk pelanggarannya adalah nilai adaptif menuntut ASN untuk terus berinovasi menggerakkan sistem digital yang transparan. Penipuan ini memanfaatkan kelengahan masyarakat yang belum adaptif terhadap keabsahan digital administrasi negara, sehingga tidak terpenuhnya transparansi sistem. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap ASN dan pemerintah. Selain itu, citra instansi menjadi buruk. Korban mengalami kerugian materi dan trauma psikologis, serta sistem rekrutmen ASN dianggap tidak transparan. Kasus ini juga berdampak pada menurunnya motivasi ASN yang bekerja secara jujur dan profesional, serta menghambat reformasi birokrasi. Sebagai ASN, kita harus menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas agar tercipta pelayanan publik yang profesional, jujur, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Agar terhindar dari kasus seperti penipuan rekrutmen ASN dengan SK palsu tersebut, penerapan nilai-nilai berakhlak harus dilakukan oleh calon ASN, instansi, maupun masyarakat. Berikut yang dapat dilakukan dalam konteks setiap nilai berakhlak. Yang pertama, cek setiap informasi hanya melalui portal resmi seperti SSCASN atau BKN dan website instansi pemerintah. Yang kedua, jangan percaya pihak yang meminta uang dengan iming-iming kelulusan ASN. Yang ketiga, verifikasi keaslian SK langsung ke instansi penerbit. Dan yang keempat, laporkan dugaan penipuan kepada pihak berwenang. Yang terakhir, yang kelima, edukasi masyarakat sekitar tentang ciri-ciri rekrutmen ASN palsu. Intinya, penerapan berakhlak membentuk ASN dan masyarakat yang jujur, kritis, patuh aturan, dan tidak tergoda jalan pintas, sehingga penipuan seperti kasus tersebut bisa dicegah.